Indonesia telah membuka untuk wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Pemerintah telah memutuskan untuk kembali menerima wisatawan mancanegara. Namun, tidak semua negara saat ini yang diperbolehkan. Hanya 19 negara yang diberikan izin untuk datang ke Indonesia di dua provinsi, yaitu Bali dan Kepulauan Riau. Seperti apa bahasannya dan negara mana saja yang memang sudah diperbolehkan? Ikutin tayangan dari Kristal Indonesia Channel di Tourism Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Tourism Update. Sobat Kristal, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 14 Oktober kemarin, pemerintah telah memutuskan untuk kembali menerima wisatawan dari mancanegara. Namun belum semuanya dapat diberikan izin. Hanya 19 negara yang diperbolehkan. Ada 2 negara yang belum diperbolehkan karena positif rate-nya belum memenuhi persyaratan. Dan juga di Indonesia, itu juga belum semua wilayah yang diperbolehkan atau dibuka pintu untuk wisatawan. Hanya 2 provinsi yang baru dibuka, Bali dan Kepulauan Riau. Kenapa? Karena memang standarisasi oleh WHO itu harus memenuhi persyaratan tingkat positif rate tertentu baru boleh dibuka untuk wisatawan, khususnya adalah wisatawan asing. Nah, kali ini saya akan membacakan sebuah berita dari Tribun Bali tentang dibukanya pintu bagi wisatawan asing. Tribun Bali yang berjudul "Ini Daftar 19 Negara yang Diizinkan Masuk Bali". Tribunbali.com, ini 19 negara yang diizinkan masuk Bali: Cina, Jepang, Saudi Arabia, hingga Italia. Pemerintah Indonesia mulai membuka pintu bagi wisatawan asing yang hendak mengunjungi Bali. Sebanyak 19 negara kini sudah diizinkan untuk masuk wilayah Pulau Dewata. Selain ke wilayah Bali, 19 negara tersebut juga diberikan izin masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Seperti diberitakan Kompas.com, Kamis 14 Oktober 2021, kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sesuai arahan Presiden, kami memberikan izin kepada 19 negara untuk bisa melakukan perjalanan menuju Bali dan Kepri, ujar Luhut. Dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves.
Berikut ini adalah 19 negara yang diizinkan masuk Bali dan Kepri: Saudi Arabia, Uni Emirat Arab UAE, Selandia Baru, kemudian Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, ini negaranya ya, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, Norwegia. Oke, itu negara-negaranya ya yang diperbolehkan. Luhut menuturkan pemberian izin kepada 19 negara itu didasarkan pada standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Ke-19 negara tersebut dinilai sudah memenuhi standar dari WHO karena angka kasus terkonfirmasi COVID-19 berada pada level 1 dan 2 dengan angka positivity rate yang rendah, kata Luhut. Ia menegaskan daftar 19 negara yang masuk ke Indonesia ini hanya berlaku khusus untuk penerbangan langsung ke Bali dan Kepulauan Riau. Turis asing yang masuk harus punya asuransi 1 miliar. Luhut mengungkapkan sebelum kedatangan turis asing yang hendak melakukan perjalanan internasional ke Bali dan Kepri harus memenuhi salah satu syarat, yaitu memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 1 miliar dan mencakup pembiayaan penanganan COVID. Sedangkan syarat lainnya adalah wajib melampirkan bukti sudah melakukan vaksinasi 2 kali dengan waktu minimal 14 hari sebelum keberangkatan, dibuat dalam bahasa Inggris. Oke. Untuk selain itu, Luhut juga berpesan pada Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, Kemenparekraf, BPNB, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Bali untuk berkoordinasi dan menyelesaikan segera persiapan teknis kedatangan perjalanan internasional ke Bali. Ya, jadi Sobat Kristal, hanya 19 negara yang diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia. Itu pun hanya Bali dan Kepri. Dianggap bahwa secara data Bali dan Kepri sudah memenuhi syarat standar WHO untuk menerima kedatangan turis asing. Ya, WHO memiliki standar positif rate atau pasien terkonfirmasi ya COVID-19 itu rendah, yaitu di level 1 dan 2. Namun, ya, apakah memang persiapannya memang sudah matang? Saya baca di beberapa berita yang lain bahwa sampai saat ini belum ada direct flight yang dari Bali ke Kepri. Kemudian asosiasi KHRI, asosiasi perhotelan dan restoran sampai saat ini belum memiliki atau mendapatkan bookingan dari perjalanan dari wisatawan atau turis asing. Nah, apakah mungkin memang masih ada kekhawatiran dari turis-turis asing ini untuk datang ke Indonesia, atau memang masih kesulitan untuk mendapatkan visa atau dokumen-dokumen perjalanan lain
di negara asal atau di negara si turis tersebut, ya. Nah, kita juga memang perlu mempersiapkan segala macam aturan, segala macam prosedur, baik karantina, baik pengecekan bandara dan sebagainya. Jangan sampai nanti keinginan kita untuk membuka wisatawan atau membuka akses kepada turis asing, namun itu menyebabkan perkembangan atau pandemi COVID-19 ini malah tidak segera usai. Seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa kenapa kita tidak memfokuskan dulu menyelesaikan pandemi ini secara total, kemudian juga memberikan peluang atau akses atau bisa dibilang bahwa sisi safety bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, melakukan usaha dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebelum kita benar-benar membuka pintu bagi wisatawan asing. Sebenarnya apa sih sebenarnya urgensi dari membuka akses kepada turis asing? Jika kita bicara soal ekonomi, satu sisi betul memang kita mendapatkan devisa yang besar dengan kedatangan turis asing. Tapi spend dari masyarakat lokal atau turis lokal juga itu tidak sedikit juga jika mereka melakukan perjalanan domestik. Ya. Kita tahu bahwa penanganan terhadap domestik jauh lebih mudah dibandingkan kita harus mengontrol perjalanan dari luar atau dari internasional, ya. Perjalanan internasional itu. Karena kan begini, perjalanan internasional itu tentu tadi bilang bahwa PCR 2 kali 24 jam. Kita tahu perjalanan juga cukup lama, tadinya mereka harus mempersiapkan beberapa hari sebelumnya. Jangan-jangan nanti sampai sini itunya sudah habis. Akhirnya mereka harus juga melakukan PCR atau melakukan tes lain di Indonesia. Dan kemudian mereka juga harus karantina masih gitu ya, sehingga tadinya memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan perjalanan gitu ya, belum biaya dan sebagainya, dan ada asuransi perjalanan 1 miliar ya, asuransi kesehatan dan sebagainya. Nah, itu mungkin masih juga menjadi berat bagi wisatawan asing. Mungkin dari segi biaya kita tidak tahu ya di negara asalnya itu untuk biaya itu begitu seperti itu apa ya, berapa nilainya atau nominalnya. Tapi tentu pasti akan merepotkan. Nah, untuk kadang-kadang kan kita gini ya, jika memang prosedurnya masih repot dan sebagainya, kita akhirnya mungkin saja bisa menunda, sudah nanti saja untuk melakukan perjalanan. Nah, tapi kalau itu tidak diperketat, maka risikonya juga akan tinggi. Kalau menurut pandangan saya sendiri adalah bahwa kita fokus di lokal, penanganannya juga jauh lebih mudah, kontrolnya juga jauh lebih mudah, gitu ya. Antar provinsi dan sebagainya itu lebih ditingkatkan, sehingga sektor-sektor yang berhubungan terhadap pariwisata ini juga bisa terbantu, baik hotel, travel guide dan sebagainya,
itu juga terbantu dan juga restoran, kemudian UMKM dari merchandise, pusat oleh-oleh dan sebagainya. Nah, ini wisatawan lokal itu juga sudah bisa membuat pariwisata ini kembali bergairah, gitu ya. Dan juga saya rasa bahwa memang pemerintah sudah mempersiapkan regulasi, kemudian kontrol baik dari Satgas COVID-19 maupun dari pemerintah daerah, gitu ya. Nah, satu lagi bahwa jika memang perjalanan itu lokal, saat ini kan masih peraturan dari melakukan perjalanan melalui udara itu juga masih sedikit sulit ya. Tetap harus ya, ada yang memang bilang kalau memang sudah vaksin 2 kali itu maka hanya perlu antigen. Tapi beberapa hari yang lalu saya coba bicara dengan salah satu temu yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Medan, namun dia tetap melakukan PCR dengan alasan bahwa dikhawatirkan jika memang dia menggunakan antigen namun ditolak di bandara. Jadi ada rasa kekhawatiran dan sebagainya, akhirnya tetap melakukan PCR. Nah, jika memang kondisi-kondisi wilayah-wilayah yang positif rate-nya sudah rendah dan sudah agak sedikit longgar, yaitu adalah level 1 dan level 2 tadi, maka kelonggaran-kelonggaran termasuk kelonggaran dalam perjalanan, tempat wisata dan sebagainya itu juga sangat membantu atau sangat bermanfaat bagi wisatawan lokal. Nah, kalau menurut saya sebenarnya kan begini, apapun yang dilakukan itu adalah kontrol. Kontrol harus ketat, baik di tempat wisata, di bandara, kemudian di restoran. Konsistensi para pelaku usaha, pelaku pariwisata ini atau dia konsisten dalam menerapkan aturan protokol kesehatan, maka kita bisa meminimalkan penyebaran COVID-19. Tapi apapun itu, Sobat Kristal, pemerintah sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam meningkatkan atau membangkitkan dunia pariwisata di Indonesia. Semoga apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk membuka kembali pintu bagi wisatawan asing itu dapat bermanfaat di dalam dunia pariwisata Indonesia dan tidak menjadikan klaster-klaster baru bagi COVID-19 ini. Dan yang paling penting adalah bahwa pelayanan kita kepada wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, itu benar-benar bisa maksimal dan membuat kenyamanan. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa dunia pariwisata adalah dunia trust. Kepercayaan, keamanan, safety itu menjadi faktor utama pada saat wisatawan akan melakukan perjalanan baik antara kota, provinsi maupun antara negara. Itu selalu akan menjadi pertimbangan safety-nya seperti apa, kesehatannya seperti apa, dan juga prosedur untuk melakukan perjalanan itu seperti apa. Oke, kita akan ikutin perkembangan dari keputusan pemerintah ini di dalam membuka pintu gerbang
untuk wisatawan asing. Semoga ini menjadi titik awal di dalam kebangkitan pariwisata Indonesia. Sampai ketemu lagi dari Kristal Indonesia Channel. Namun jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Sobat Kristal bisa tetap menikmati tayangan-tayangan terbaik yang diberikan oleh Kristal Indonesia Channel. Bersama saya Ariza dari Tourism Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.